Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, anak-anak ibu yang hebat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kalian siapkan dulu alat dan bahannya, alat tulis, buku bacaannya, ya. Sembari ibu siapkan piranti yang untuk ibu mengajar dulu ya. Markus. Gimana? Sudah terlihat apa belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah bertanya kepada kalian, kenapa pada saat pelajaran seni batik itu kalian nilainya sangat rendah. Nah, kalian menjawab, cara mengajarnya Bu Aski kurang menyenangkan, kemudian media yang digunakan itu kurang variasi, begitu ya. Jadi membuat kalian enggan untuk mengapresiasi batik. Kemudian kemarin juga Bu Aski tanya secara langsung kepada Andini ya. Kata Andini, batik itu kuno, begitu ya. Jadi apresiasi terhadap batiknya itu sangat rendah. Oleh karena itu, kita akan belajar kembali tentang apresiasi batik Nusantara ya. Yang akan saya presentasikan atau saya pandu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, untuk menggugah semangat kita pada pagi hari ini, masih pagi ya. Ketika saya ucapkan salam budaya, kalian bisa menjawab dengan salam cerdas, kreatif, inovatif. Begitu ya. Coba bisa mengucapkan secara bersama-sama. Ya, Ibu Bisa, hitung Bu, ya. bisa. 1, 2, 3. Salam budaya. Salam Cerdas. Salam kreatif, inovatif. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana? Sudah lebih semangat? Iya, Bu. Sudah ya? Baik. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Aski sudah menjelaskan tentang jenis batik, kemudian pengertian batik juga sudah saya jelaskan ya. Ya, ini coba diperhatikan gambar-gambar berikut. Batik, sandal juga diberikan motif batik, kemudian topi juga ya. Ini kalau dikaitkan dengan materi sebelumnya tentang macam-macam batik, coba diperhatikan. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu berdasarkan sudut pembatikannya, ya, sudut daerah pembatikannya, gambar baju batik dan topi. Topi ini masuknya ke dalam sudut pembatikan yang apa? Macam-macam batik berdasarkan sudut pembatikan. Itu kalau yang baju itu apa? Yang topi ini apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Bisa, Bu. Coba. Ya, coba Vivi. Coba Vivi bisa tidak? Ibu, saya Bu. Ya, silahkan. Ya, Saharul. Bu. Itu
Dari sudut daerah pembalikannya. Dipakai print, Bu. Pakai print. Ayo Sahrul. Canting, Bu. Oh ya, canting. Oke. Kemudian kalau yang topi? Ini, Bu, Moses mau jawab. Ya, silahkan Moses bisa membantu Bu Aski untuk menjawab. Cap, Bu. Cat. Cap. Ya. Sepertinya kalian kurang belajar ya. Berdasarkan macam-macam batik, berdasarkan sudut daerah pembatikannya, ini ada pedalaman dan pesisiran. Nah, masih perlu belajar lagi ya. Baik, untuk bisa memulai pelajaran ya, biar lebih bisa menyerap pelajaran dengan baik, alangkah lebih baik kita memulai pelajaran ini dengan berdoa supaya pelajaran-pelajarannya bisa terserap dengan baik ya anak-anak Ibu ya. Oke, ketua kelasnya, kelas 11 IPS 4 ini Roni. Ya, coba Baik, Bu. Roni, ayo bantu Bu Aski untuk memimpin berdoa teman-teman ya. Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Terima kasih Roni. Sebelumnya Sama-sama, Bu. Ini berdasarkan jurnal kelas kalian hadir semua, alhamdulillah. Ya, Sahrul, Moses, Elvis yang biasanya bolos ini hadir ya, Elvis ya. Hadir, Bu. Ya. Alhamdulillah. Saya kalau pelajaran seni budaya apalagi sama Bu Askia itu pasti saya hadir, Bu. Kecuali pelajaran lain saya bolos, Ibu. Tapi minggu lalu Elvis tidak hadir di pelajaran saya. Alasannya izin. Izin Ibu, saya bangun terlambat Ibu. Ya, karena hadir semua itu berarti Allah sudah memberikan nikmat sehat yang luar biasa kepada kita, sehingga seharusnya kita bisa semangat ya, semangat dalam mempelajari kekayaan Indonesia. Batik itu kan kekayaan Indonesia ya. Iya, Bu, benar. Anak-anak semua, kalau kita jangan sampai batik itu diklaim oleh negara lain sebagai kekayaan negara lain. Jadi kita harus bisa mengapresiasi batik, bangga ya Andini ya. Kemarin Bu Aski tanya ke Andini kenapa tidak mau mempelajari batik? Batik itu kuno Bu, saya tidak suka memakai batik, kata Andini begitu ya. Jadi inilah pentingnya kita belajar tentang materi pada pagi hari ini. Saya sukanya Bu. Nggak suka saya batik, saya suka K-pop. Nih biar Andini lebih bisa mengapresiasi batik ya, bisa lebih suka, coba diperhatikan ya Andini ya. Nih, pada tanggal anak-anak semua, coba bukan hanya Andini atau Elvis, pada tanggal 2 Oktober kita itu memperingati Hari Nasional apa? Hari Batik, Hari Batik, Bu. Benar, Hari Batik Nasional. Hari Batik, Ibu. Iya, Hari Batik Nasional. Kenapa kok batik sampai diperingati sebagai Hari Nasional? Coba yuk kita dengarkan dulu video berikut ini. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya. Coba, atau di tempat saya saja ya, Bu? Di tempat lain ada suaranya? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Belum ada suaranya, Ibu. Nggak ada suaranya, Bu. Bagaimana ini ya? Sebentar, mungkin ini terkendala jaringan. Ya, intinya video tersebut itu tentang batik sebagai warisan leluhur penyumbang devisa negara. Jadi batik bukan hanya kekayaan Indonesia, tapi bisa menambah devisa negara juga. Karena apa? Coba. Yo. Nih, ya. Dari berita yang Bu Aski kutip dari metrotvnews.com
batik.com itu ada 3 batik termahal Indonesia. Wow. Ya, ada batik termahal di Indonesia, itu ada batik 3 Negeri, ada batik corak Belanda, batik halus Cirebon. Kira-kira kalau kita lihat dari tayangan video yang tadi, kemudian dari berita yang sudah Ibu kutip ini, apa yang ada di benak kalian tentang batik? Coba Vivi, apa yang ada di benak Vivi ketika melihat video dan ini? Kalau batik menurut saya itu sama saja menggambar di atas kain menggunakan malam, Bu. Oh iya, menggambar Di atas kain menggunakan malam. Iya, benar. Jadi minggu lalu Vivi sudah mengikuti pelajaran Bu Aski dengan baik ya. Kalau dilihat dari sini ya, Riandu, Andini, Elvis itu kan generasi-generasi emas Indonesia ya, yang nantinya itu akan menggantikan, bisa jadi menggantikan Bu Aski yang ada di depan, mengajar anak-anak Bu Aski misalnya, Andini yang pandai membawa suasana, itu nanti ketika jadi guru itu harus bisa mengapresiasi batik, mengajarkan batik ini kepada generasi penerusnya lagi agar batik ini bisa dicintai, begitu ya. Nah, materi pada kali ini 3 batik termahal di Indonesia ini tidak hanya seperti yang Vivi katakan, hanya menggambar menggunakan malam di atas kain ya, bukan. Jadi ada kaidah-kaidah tertentu dalam menggambar batik, dalam membuat batik, membuat motif, itu yang sangat perlu kita ketahui sebagai warisan budaya ya, warisan budaya Indonesia. Kenapa kok batik 3 Negeri ini bisa mencapai ratusan juta rupiah harganya? Nah, bukan hanya torehan-torehan lilin di atas kain semata, itu karena apa? Karena seperti yang akan kita pelajari ini ya, dengan KD menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa dengan tujuan pembelajaran yaitu menelaah susunan motif dalam batik Nusantara dan mengonstruksi langkah-langkah pembentukan motif batik Nusantara dengan tepat. Jadi ya, kalau kita perhatikan di motif-motif pada batik 3 Negeri, batik corak Belanda, batik halus, ini kan susunannya berbeda-beda ya. Beda apa sama? Ya, Bu. Beda. Ibu. Nah, itu. Iya, beda. Makanya kita pelajari bagaimana sih pola susunan pada pembentukan motif, terus bagaimana sih cara membuat motif. Karena apa? Karena batik itu mahal dari motifnya, ya. Karena dari motif, batik dari Pekalongan itu berbeda dengan batik dari Jogja. Motif daerahnya Kebumen ya, itu berbeda dengan motif daerah Kalimantan. Itu karena apa? Karena motifnya. Maka dari itu kita pelajari pembentukan motif, kemudian susunan motifnya. KKM-nya 75 ya, nanti Bu Aski akan menilai dari lembar LKPD. Ya, jelas ya? Jelas apa bukan? Jelas apa jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Nah, di Sangat sini jelas, Bu. Jelas. coba sebelum masuk ke materi dan mengerjakan LKPD, ini ada gambar 1, ada gambar 2. Apa yang membedakan antara 2 gambar berikut ini? Motifnya, Bu. Motifnya, Bu. Motifnya, Bu. Gambar coraknya itu, Motifnya, Bu. kemudian selain motifnya ada apa saja? Apalagi? Warnanya beda. Warnanya beda. Kemudian Bentuknya, Bu. bentuknya. Elvis mau jawab, Bu. Ya, coba Saharul dulu sebelum Elvis. Seharul hobi di sudut-sudut gelap, Ibu. Tekniknya, Bu. Tekniknya, ya, seperti yang akan kita pelajari polanya, betul? Susunan polanya berbeda ya antara gambar yang 1 dan Iya, yang Ibu, dua. polanya beda, Bu. Ya, Bu. Kalau pola yang 1 ini lebih statis, ya kan? Kalau yang Ya. kedua ini dinamis. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian scan barcode yang ada di slide ini.
Ya, sudah terlihat barcode-nya semuanya? Sudah bisa melihat? Sudah, Bu. Ya, gunakan HP kalian untuk menyekan barcode tersebut. Nanti di situ akan ada LKPD. Kenapa kok LKPD-nya tidak dibagikan saja, Bu? Karena Bu Aski itu mendukung gerakan global warming ya. Non global warming, jadi kita menggunakan nirkel kertas. Karena kalian itu sudah melek internet, sudah menggunakan HP, sudah membawa HP, kalian gunakan HP ini untuk membuka LKPD. Di situ ada bahan ajarnya juga, ya. Bahan ajar, di situ nanti kalian akan dibawa ke LKPD. Sudah menyekan semuanya? Sudah. Sudah, Bu, sudah. Baik. Nanti akan dibawa ke Google Drive ya. Di situ ada LKPD, ada bahan ajar ya. Nah, untuk kelompok 1, ini tugasnya adalah diskusikan dengan teman satu kelompok. Oke, teman satu kelompok ya. Kelompoknya sudah dibagi minggu lalu. Silahkan kalian menuju teman-temannya. 3 orang kan? Ayo, kelompok 1 ini ada Elvis, Vivi, dan Roni. Kelompok 2 ada Cynthia, Purnama, dan Moses. Kemudian kelompok 3 ini ada Andini, Saharul, dan Elvis. Saya nggak ada, Bu. Maaf. Andini, Riandu, dan Moses maksud saya ya. Mohon maaf ya, Nak Riandu ya. Iya, Bu. Ya, kelompok 1 silahkan dikerjakan. Ini soalnya di LKPD juga sudah dijelaskan langkah-langkah pekerjaan soalnya ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Kita agak berpikir lebih keras ya, karena kalian itu ditugasi untuk mengonstruksi dari motif ini tadinya bentuknya apa, kemudian gubahannya menggunakan gubahan apa, nanti dituliskan ya sesuai dengan LKPD. Waktunya adalah 10 menit, dimulai dari sekarang. Sudah, loh Andini, kenapa kamu masih di pojokan saja Andini? Ayo, menuju kelompoknya. Dia lagi patah hati, lagi Bu. siap-siap ini. Oh Makan iya, mungkin, Elvis Bu. juga itu. Ya, Bu. Elvis, jangan sama ini terus ya, jangan sama Vivi terus. Cie. Oh, ternyata satu kelompok ya, Elvis sama Vivi Iya, ya. saya sama Vivi satu kelompok. Iya, Ibu. ngajakin ribut terus, Pak. Bu. Aduh. Yo, Elvis, Vivi, dan Roni, ayo silahkan kerjakan tugasnya. Ini Roninya sibuk dengar musik, Ya, Ibu. Bu. Headset di telinga terus. Enggak, Bu. Itu si Elvis, Bu. Siap, Bu. Kami kerjakan, Bu. Ya. Tapi nanti yang presentasi Elvis saja ya, Bu ya. Yang presentasi karena tadi penilaiannya itu ada penilaian presentasi, penilaian kekompakannya. Jadi kalian harus mengerjakan tugas ini dengan kompak ya. Karena ini tugasnya kelompok, kalau ada yang tidak kompak itu salah kelompoknya sendiri, bukan salahnya Elvis yang tidak mau mengerjakan. Bagaimana kerjasama kalian saling mengingatkan antar teman untuk bisa mengerjakan dong ya. Kalau misalnya tadi Elvis kok kurang dalam membantu kelompoknya memecahkan masalah ini, bisa nanti Elvis yang presentasi, begitu ya. Kalian silahkanlah, kalian bagi tugasnya dengan baik. Bisa kalian buka ya, tadi setelah kalian menyekan barcode, itu juga ada bahan ajar, kemudian di situ juga sudah ada link-linknya, kalau kalian mau gunakan internet, silahkan ya, dimanfaatkan HP-nya dengan baik. Ya, Bu Aski akan keliling menuju kelompok kalian. Ayo, ini Saharul, kenapa kamu diam saja, Saharul? Oh, Saharul sedang menggambar motif. Bagus sekali ya gambarnya Saharul ya. Ya, Bu. Purnama, ayo. Iya, Bu. Halo, Bu. Iya, kamu sedang apa itu? Kok ngelihat HP saja? Apa yang sedang dibuka oleh Bu. Purnama? Iya, Bu.
Saya lihat LKPD di HP, Bu. Oh iya, bagus. Dikerjakan ya, dilihat berdasarkan bahan ajar dan link dari internet yang sudah Ibu share di situ ya. Iya, Bu. Oke, waktunya 10 menit. Bagaimana, sudah? Apakah sudah? Anak-anak Ibu yang hebat? Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Sudah bisa dipresentasikan? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah, Bu. Oh, kelompok 3 sudah. Oke, kelompok 3 silahkan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan, Riandu. Iya, Bu. Dari kelompok 3 itu nama motifnya kan batik kacangan, motif kacangan. Terus konstruksi pembuatan motif dimulai dengan 1. Menentukan objek terlebih dahulu, Bu. Yaitu objek utamanya dari kacang tanah, Bu. Kemudian nomor 2, melakukan gubahan dengan penggayaan agar terlihat lebih menarik daripada bentuknya kacang seperti itu. Kemudian memberikan isen-isen itu atau ornamen pengisi berupa motif flora, Bu. Batik kacangan ini asalnya dari Madura kalau nggak salah, Bu. Oh iya, Tuh. tepuk tangan semuanya untuk Riandu. Apakah ada yang mau menanggapi dari kelompok lain terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 3 yang sudah dipresentasikan oleh Riandu? Coba. Saya izin bertanya, Ya, Ibu. silakan, Mas Elvis. Ini di motif batik ini kan ada kacang. Yang saya bingung itu yang bagian bawahnya itu gigi dan akar gigi atau bagaimana, Ibu? Oh, coba Riandu. Motif gigi. Riandu bisa menjawab pertanyaan dari Elvis? Ya, bisa, Bu. Ya, silahkan. Itu bukan gigi, Elvis. Itu akar dari kacangnya. Jadi tanaman kacang kan segala musim. Makanya itu dipakai jadi motif kayak gitu. Kacangnya itu yang bentuk kayak angka 8 itu. Gitu, Bu. Tuh, Elvis. Jadi ini Oh iya, Bu. Ini yang di bawah itu bukan akar gigi dan giginya. Ini adalah akar dari pohon kacangnya. Kemudian ini kacangnya. Begitu ya, Elvis sudah paham ya? Oke, baik, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Riandu. Ya, Ya, Saya sudah paham. sama-sama. tepuk tangan untuk teman kita yang sudah bertanya dan sudah memberikan tanggapannya. Hebat sekali ya. Kemudian ya silahkan Riandu bisa kembali ke Ya, tempatnya. Bu. Terima kasih. Ya, ayo kelompok berapa lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Coba, kelompok 1 atau kelompok 2 dulu ini? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 2 ini ya, Saharul. Saharul, silahkan kamu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompokmu. Karena dari tadi Ibu lihat kamu itu diam saja. Ya, Bu. Ya, silahkan dipresentasikan. Perkenalkan, saya Sarul, anggota kelompok Andini dan Noroni. Nama motif manuk emprik, Bu. Cara pembuatannya dimulai dengan kami menentukan objek dulu, Bu. Nah, yaitu burung dari burung emprit, Bu. Terus kami melakukan gubahan dengan pengayaan agar terlihat lebih menarik, Bu. Terus terakhir kami memberikan desain-desain dan ornamen, Bu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Saharul. Ya,
Jadi tadi nama motifnya sudah benar, tapi bahasanya ya Saharul bukan manuk ya Saharul, tapi burung. Ya, gunakan bahasa yang baku ya Saharul. Jadi nanti ketika kamu presentasi di kesempatan yang lain, itu kamu harus menggunakan bahasa yang baku, bukan manuk emprit, tapi burung emprit. Ya. Ada yang mau menanggapi? Bu. Yang mau bertanya? Dengan kelompok presentasi dari kelompok 2. Manuk emprit itu apa, Bu? Manuk emprit. Yuk, coba Saharul bisa menjelaskan. Ya, Ini kan kamu di yang sedang rumah- presentasi. di rumah teman saya itu ada burung emprit. Ini ada gambar burungnya. Jadi kami pengen menggambar burung ini menjadi batik. Di rumah Roni banyak burung ini. Oh, burungnya Roni ya? Kasih Bu. Jangan mengait. Ya, terima kasih Saharul. Jangan mengait-ngaitkan dengan yang tidak-tidak ya. Nih, ini ya. Jadi, tadi saya menanggapi ya, bantu menanggapi pertanyaan dari Moses. Manuk emprit itu burung pipit. Kalau di bahasa Kebumen itu kan burung itu manuk, pipit itu emprit. Jadi manuk emprit. Tuh. Tadi Saharul itu bahasanya kurang dibenerin. Jadi harusnya itu motif burung emprit. Burung begitu pipit itu ya? Iya, burung pipit. Tapi karena nama motifnya itu adalah motif burung emprit. Gitu. Tapi Saharul salah menuliskan. Di sini manuk. Yo, coba. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan. Silahkan kembali ke tempat Saharul. Kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan? Vivi, coba Vivi. Dipresentasikan. Oke, Vivi Bu. peringkat 1 ya, Vivi ya. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami untuk nama motifnya itu motif gribigan. Ya, untuk konstruksi pembuatan motif dimulai dengan 1, menentukan objek dari motif utama yaitu gribig. Kemudian yang kedua, melakukan gubahan dengan stilasi, yaitu penyederhanaan bentuk. Yang ketiga, memberikan isen-isen ornamen pengisi susunan pada motif. Dari motif geribikan adalah susunan asimetris. Susunan asimetris merupakan pola yang terbentuk dari komposisi yang tidak berimbang, namun masih terlihat proporsi, komposisi, dan kesatuan yang harmoni. Sudah, Ibu. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Vivi yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik dan sangat lengkap ya. Sepertinya hanya kelompoknya Vivi yang mengerjakan sampai selesai, sampai kesusunan. Ya, coba ada yang mau menanggapi presentasi dari Vivi? Motif gribigan itu apa, Bu? Nah, ini Moses bertanya, Vivi. Motif gribigan itu apa? Dari yang kamu baca di bahan ajar itu. Kalau sepemahaman saya ya Bu ya, motif gribikan itu semacam motif anyaman dari bambu Bu. Jadi kayak misalnya kita bisa terapkan kayak di tikar, terus di plafon, semacam itu Bu, setahu saya Bu. Cuma nggak tahu benar atau salah. Bisa dibantu Bu Askia. Ya, benar. Jadi, benar Moses apa yang sudah dikatakan oleh Vivi tadi, motif gribigan. Gribigan itu dari bambu. Jadi, anyaman yang terbuat dari bambu, tapi ini lebih kuat kokoh begitu. Biasanya itu rumah-rumah di daerah Kebumen, kalau di pegunungan itu masih menggunakan gribig ya untuk membentuk konstruksi bangunannya, untuk membentuk kayak dindingnya, biasanya dindingnya dari gribig begitu. Sudah jelas, Moses?
Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Kalian sudah sangat hebat, baik ya mempresentasikan dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Apakah benar tadi yang sudah dipresentasikan itu tentang susunan dan konstruksi pembuatan motif? Ya, baik. Ibu akan membahas. Secara umum, jawaban-jawaban dari kalian itu sudah benar ya. Tapi biar lebih jelas, coba kalian perhatikan pembahasan dari Bu Aski ya. Yuk, Saharul jangan berpangku, bertopang. Kepala, berat sekali ya kepalanya ya. Saharul ya. Coba perhatikan ya. Sebagai calon generasi emas Indonesia yang nantinya akan membawa Indonesia kepada masa-masa yang akan datang ya. Coba perhatikan, ini kekayaan kita. Susunan pola batik. Jadi susunan pola batik itu ada 6. Seperti yang bisa kita lihat, gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5, dan 6 itu berbeda ya. Berbeda apa sama? Beda, Bu. Beda. Bedanya apa? Coba ada yang bisa? Gambarnya Motifnya, berbeda. Bu. Motifnya Warna berbeda, bentuknya, Bu. warnanya beda. Terkait susunannya, coba dikaitkan dong sama susunannya. Oh Jangan iya. cuma fokus ke motifnya, fokus Iya, ke warna. Bu. Susunan pola motifnya Ada juga beda, Ibu. simetris. Ada simetris sama asimetris, Bu. Iya, ada simetris. Yang simetris yang mana? Yang kanan kiri sama, Bu. Kanan kiri Nih. atas bawah sama. Kanan Ya. kiri atas bawah sama. Warna Iya. coklat, Bu. Yang ini. Itu motif parang apa kawung itu ya, Bu? Ya, Ya. gambar. Nah, itu. Ya, Bu. Iya. Iya, betul. Kalau yang asimetris yang mana? Yang itu, Ibu, gambar kedua dari atas, Tuh, Ibu. di bawah burung. Di bawah burung ini ya. Yang di bawah itu. Ya. Ya. Sama yang bagian bawah, Bu, warna biru itu. Sama ini. Jadi, susunan pola batik itu yang pertama ada susunan simetris. Gambar yang simetris itu yang ini. Ya. Jadi kalau simetris itu antara kanan, kiri, bawah, kalau kita tekuk ya, kita ibaratkan ini nanti ditekuk itu sama. Jadi ada garis tengah yang menjadi garis imajiner ini ya. Nanti kanan kiri itu sama motifnya. Itu motif simetris. Kalau motif asimetris ini komposisinya tidak berimbang. Namun masih terlihat proporsi komposisi dan kesatuan yang harmoni. Kemudian ada pola tepi, ini ya, pola tepi. Kemudian ada pola yang menyudut. Ini biasanya pola menyudut itu ada di sudut. Begini, kalau pola tepi itu polanya sama diulang-ulang, gitu ya. Kemudian ada pola ragam hias beraturan. Jadi yang ini tadi yang dikira pola simetris, ini pola ragam hias yang beraturan. Pengulangannya dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama. Kemudian ada pola ragam hias tidak beraturan. Ini tidak beraturan. Jadi penyusunannya itu terserah yang membuat. Biasanya kalian itu lebih gampang untuk membuat pola motif yang tidak beraturan ini. Coba kalau disuruh memilih, Elvis mau memilih, kalau nanti disuruh menggambar, Elvis mau menggambar pola ragam hias beraturan atau yang tidak beraturan, Elvis? Kalau saya, Ibu, memilih yang tidak beraturan, Ibu, karena saya biasanya inspirasi itu beragam inspirasi bisa dituangkan di dalam satu karya seni. Ibu. Oh, hebat sekali ya. Coba tepuk tangan untuk Elvis. Iya, biasanya itu lebih mudah untuk membuat pola ragam hias yang tidak beraturan. Setelah kalian mengetahui pola-pola ragam hias, coba kita perhatikan. Ini adalah langkah pembentukan motif batik. Jadi kalau pembentukan motif batik itu, yang pertama kita tentukan objeknya terlebih dahulu. Ini seperti ini ya, motif cakar macan. Motif cakar macan itu berarti
dibuat dari objeknya adalah cakar. Cakar. Kemudian digubah, distilasi menjadi seperti ini, disusun menjadi motif yang seperti ini, Motif ya. itu menjadi seperti bunga ya, Bu ya? Iya, jadi tidak semerta-merta itu distilasi disederhanakan kemudian ya udah itu sudah jadi. Bukan. Ini baru namanya corak. Kalau seperti ini baru satu, itu namanya corak. Kemudian dibentuk pola, ya, dibentuk pola. Nah, setelah dibentuk pola itu jadilah ini dinamakan motif pokok. Setelah jadi motif pokok, diberikan isen-isen dan ornamen pengisi, lalu diberi warna, kemudian dilakukanlah perulangan. Biasanya seperti teknik-teknik membatik itu ya, nanti diulang-ulang. Kalau dicap juga nanti tinggal diulang-ulang pengecapannya. Begitu. Sudah jelas, anak-anak? Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada yang baik. Tidak, Bu. Sekarang pelajarannya sudah selesai. Ibu mau merefleksi. Coba, Ibu mau tanya dulu dong dari Purnama Canaka. Bu Aski mau tanya. Setelah mempelajari ini, setelah kamu sudah berdiskusi dengan kelompokmu, kemudian kamu sudah tadi kelompokmu mempresentasikan hasil diskusinya, lalu Ibu jelaskan kembali materinya. Apakah kamu sudah termotivasi belajar apresiasi Sudah, batik? Bu. Sudah termotivasi? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Dari materi yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan ya, susunan dari batik itu polanya ada berapa? Tadi susunan pola batik ada berapa anak-anak? 2, Bu. Kedua, simetris dan asimetris, Bu. Bukan hanya 2. Tadi ada berapa coba? 6, Bu. Ada 6 ya, Bu Asli. Ini lagi ya. Nih, coba. Nah, ini ada 6. Ada yang simetris, ada pola asimetris, ada pola tepi, ada pola menyudut. Kemudian ada apa lagi ini? Yang ini? Berulang. Oh, bukan. Bukan berulang. Simetris sudah yang ini dong. Yang ini apa? Beraturan. Kemudian yang terakhir ini ada pola? Tidak beraturan. Tidak beraturan. Tidak beraturan. Sudah paham ya. Kemudian cara pembentukan motif itu tadi. Cara pembentukan motif yang pertama menentukan objeknya dulu. Kemudian yang kedua melakukan stilasi, membentuk motif pokok. Lalu yang keempat menambahkan isen-isen dan ornamen pengisi. Lalu yang terakhir adalah melakukan perulangan. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya anak-anak ibu yang hebat ya? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, baik. Kalau sudah paham, untuk materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang materi teknik sungging. Oleh karena itu, karena kalian nanti akan melakukan praktek menggambar motif batik Megamendung, ya, motif batik Megamendungnya kalian siapkan dulu. Kalau mau di-print juga boleh. Nanti di-print dulu ya. Kemudian alat dan bahannya disiapkan. Ada kertas A3, ada cat poster. Kuasnya saya rekomendasikan itu kuas nomor 4 ya. Kemudian ada palet dan alat-alat lain yang mungkin kalian butuhkan. Baik, karena waktunya sudah selesai, maka saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga materi yang sudah Ibu berikan, pelajaran yang sudah kita lakukan dapat memberikan manfaat kepada kita, generasi-generasi emas yang nantinya akan mewarisi budaya-budaya seperti batik ini kepada generasi-generasi selanjutnya. Baik, silahkan dipimpin berdoa. Tadi Roni, ketua kelasnya, silahkan dipimpin berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dari Bu Askia dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Cukup. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.